Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek. Cek dari Inggris pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Itu dia sekilas cuplikan dari video Bahar bin Smith. Nanti insya Allah kita akan putarkan lagi secara full. Jadi teman-teman, di video ini beliau bercerita sudah beberapa kali didatangi oleh pejabat pemerintahan, kemudian ditawarkan sebuah cek ya. Ada yang dari Inggris, ada yang berupa dolar Amerika, bahkan ada dari cek bank BCA. Tujuannya untuk apa? Agar Bahar bin Smith tidak terus-terusan mengkritik pemerintahan. Sekarang pertanyaan saya dulu yang pertama ya. Apa ada yang percaya dengan cerita Bahar bin Smith ini sampai mau diberikan cek senilai ratusan triliun? Gila benar. Ratusan triliun itu nggak sedikit teman-teman ya. 1 miliar saja itu nilainya 1000 juta. Kalau 1 triliun itu 1000 miliar. Lalu bagaimana dengan 100 triliun? Sedangkan kita tahu negara kita Indonesia hutangnya ini luar biasa, sampai 1300 triliun. Terakhir data yang pernah saya baca teman-teman di salah satu website. Terus pentingnya untuk apa ya ngasih Bahar bin Smith sampai 100 triliun ya? Seolah-olah Bahar bin Smith ini menarasikan bahwa negara atau para pejabat negara ini takut dengan suara dari Bahar bin Smith. Ini kontradiksi teman-teman ya. Kalau pemerintah dikatakan takut ya dengan kritikan Bahar bin Smith, kok bisa Bahar bin Smith ini keluar masuk penjara? Itu menandakan bahwa pemerintah sama sekali tidak mementingkan, tidak ada rasa takut atau khawatir dengan teriakan-teriakan atau kritikan dari Bahar bin Smith. Apalagi sampai ya mau diberikan cek senilai ratusan triliun. Allahu Akbar. Ini asli teman-teman, ngarang ini ya. Coba kita simak lagi videonya teman-teman. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek. 3 cek. Cek dari Inggris pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Nah itu dia videonya teman-teman. Kalau ada yang percaya nih keterlaluan ya, keterlaluan. Kalau ada yang percaya, pentingnya apa ya? Makanya seolah-olah Bahar bin Smith ini menarasikan pemerintah itu takut dengannya. Padahal kalau seandainya pemerintah takut dengannya, terus selama ini Bahar bin Smith keluar masuk penjara, itu apa? Itu bukti bahwa pemerintah itu tegas terhadap siapapun ya. Janganlah buat narasi-narasi seperti ini. Dan kalau seandainya ini benar teman-teman, coba ungkap siapa nama pejabat tersebut yang mau ngasih Bahar bin Smith sampai ratusan triliun. Ini kan bisa ditelusuri oleh pihak-pihak yang punya otoritas, seperti misalkan KPK. Kok nggak disebut sekalian? Biar ketahuan siapa di sini yang fitnah. Kalau ternyata benar ada pejabat yang mau memberikan sampai ratusan triliun, ya ini harus diusut tuntas teman-teman. Tapi kalau seandainya ini bohong, murni karangan Bahar bin Smith, ya ini jatuhnya fitnah. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, saya percaya atau tidak dengan cerita ini? Wallahi demi Allah, ya saya nggak percaya lah. Gila, 100 triliun teman-teman ya. 100 triliun loh ini ya. Lebih baik membantu saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi kelaparan, kondisi miskin, begitu sulitnya pekerjaan teman-teman di Indonesia ini. Kalau 100 triliun digunakan untuk membuka pabrik ya, pabrik apapun bisa ini teman-teman. Dan bisa ya menampung ribuan bahkan ratusan ribu karyawan, bisa memberikan makan bagi rakyat. Ngapain hanya untuk 1 orang saja?
ya diberikan 100 triliun. Ini subhanallah teman-teman ya. Memang luar biasa kalau Pak Bahar Smith ini cerita, enggak cerita tentang keramat wali, nomor satu lah, nomor wahid beliau ini. Sekarang cerita lagi tentang pejabat yang menyodorkan cek sampai ratusan triliun. Ya Allah teman-teman ya. Kalau ada yang percaya ini keterlaluan ya. Kalau ada yang percaya ini keterlaluan sekali teman-teman ya. Padahal kan kita lihat juga di banyak video teman-teman, silahkan kalian buka YouTube ya, tentara datang ke rumahnya ya, mau menjemput paksa. Itu membuktikan bahwa negara kita ini nggak ada takut-takutnya. Adapun hukum kita masih ada kelemahan, ya betul ada kelemahan. Tapi kalau dinarasikan juga seperti seolah-olah takut dengan Bahar bin Smith, satu orang ini yang nggak benar juga. Ini hanya narasi-narasi dia sendiri aja, karangan-karangan Bahar bin Smith aja, agar seolah-olah dikatakan wow hebat, luar biasa, ditakuti oleh pemerintah, ditakuti oleh para pejabat. La ilaha illallah teman-teman ya. Buktinya kan Bahar bin Smith keluar masuk penjara, dihukum ya berbulan-bulan, atau mungkin ada yang tahunan. Siapa yang tahu teman-teman? Coba berkomentar. Itu menunjukkan pemerintah kita itu tidak tebang pilih ya, meskipun tetap ada kelemahan di hukum kita di negara Indonesia. Tapi kalau dinarasikan seolah-olah pemerintah itu takut khusus dengan Bahar bin Smith, ya nggak ada lah. Siapa dia? Kok bisa pemerintah takut dengan Bahar bin Smith? Ya, silahkan Bahar bin Smith kalau mau ya kritik pemerintah silahkan, mau teriak-teriak silahkan ya, toh juga masing-masing akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla ya. Suka menuduh pemerintah begini dan begitu ya, ya dengan kata-kata kasar, nanti kan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi janganlah membuat narasi seolah-olah agar masyarakat menganggap kamu itu luar biasa, Superman, Batman, Spiderman, Hulk ya, seolah-olah ditakuti oleh para pejabat negara. Buktinya kamu keluar masuk juga di dalam penjara. Ini seolah-olah kita seperti dibuat jadi anak kecil di negeri ini teman-teman, dengan dongengan-dongengan dari Bahar bin Smith ini. Seolah-olah rakyat Indonesia itu bodoh, nggak bisa mencerna mana yang benar dan mana yang hoax. Dan jelas ini adalah hoax teman-teman ya. Ratusan triliun, gila teman-teman ya. Ratusan triliun, 7 turunan kalian nggak perlu kerja itu. Udah cukupnya, tinggal angkat-angkat kaki di rumah ya, tinggal tidur-tiduran, makan tidur ya, kemudian bisa beli apapun dengan ratusan triliun, gila. Kemudian katanya ditolak. Ya gimana nggak ditolak, orang nggak ada juga yang ngasih sampai segitu ya. Nah teman-teman, mungkin itu yang bisa kita reaction di video kali ini. Ini semakin membuka wawasan kita teman-teman, agar kita semakin tahu ya siapa yang layak untuk kita jadikan rujukan, terutama dalam urusan agama kita. Janganlah kita jadikan rujukan orang-orang yang suka bercerita hoax ya, bercerita hoax apalagi dengan tujuan untuk membanggakan dirinya, membesar-besarkan dirinya agar dianggap oleh orang lain itu seperti wow, hebat. Ulama itu enggak seperti itu. Ustadz yang benar-benar berilmu enggak seperti itu. Semakin dia berilmu, maka dia semakin menundukkan dirinya teman-teman, merendahkan dirinya, merasa dirinya lebih hina dibandingkan dengan orang lain. Tapi justru yang kita lihat ceramah-ceramah mereka selalu menyebutkan kehebatan keramat Habib-Habib mereka, wali-wali mereka. Sekarang seolah-olah menarasikan pemerintah itu takut dengan dia. Subhanallah teman-teman ya. Ini jadi pelajaran bagi kita semua agar terus ya berpikir kritis ya, siapa yang layak untuk kita jadikan sebagai panutan ya, bukan orang-orang yang selalu membuat cerita-cerita khurafat atau cerita-cerita hoax. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.